Shalom, selamat pagi, puji Tuhan. Kita boleh ada sebentar kita ada karena semua dalam pemeliharaan Tuhan. Katakan amin. Dan kalau kita boleh bangun dalam keadaan sehat, dalam keadaan sempurna, itu sesungguhnya karena Tuhan Yesus nyata atas kehidupan kita. Tuhan pelihara dari semalam sepanjang pagi hari ini sampai kita boleh bangun dalam keadaan yang diberkati Tuhan. Katakan haleluya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Dan sebagai hamba Allah, sebagai pemuji dan penyembah, saya rindu di pagi hari dalam program Morning Blessing, saya rindu membawa para pemirsa jemaat Father's Love Church dimanapun Anda berada, untuk bersama-sama merasakan kebaikan Tuhan. Bersama-sama kita mau merindukan Tuhan Yesus hadir di rumah masing-masing. Karena saya percaya Tuhan Yesus ada di rumah kita masing-masing. Karena Tuhan Yesus maha hadir, Tuhan Yesus setia, selalu menolong kita. Saya rindu membagikan pengalaman bersama Tuhan Yesus melalui puji-pujian dan penyembahan. Saudara masuk dalam penyembahan, saudara menikmati kata demi kata cinta kita kepada Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Hari bahagia dalam hidupku, berjalan bersamamu, Yesus Tuhanku. Sebab Kau sertaku, selalu sertaku sepanjang hidupku, bahagia selalu sertaku. Biarlah di pagi hari ini kita sama-sama mengatakan sekali lagi, hari bahagia dalam hidupku, berjalan bersamamu, Yesus Tuhanku. Sebab Kau sertaku, selalu sertaku sepanjang hidupku, bahagia selalu sertaku. Mari sama-sama katakan, sebab Kau sertaku, selalu sertaku sepanjang hidupku, bahagia selalu sertaku. Oh, for He will be there. Every moment to share on this wonderful day He has made. Sambil angkat tangan kita kata sama-sama, for He will be there. For He will be there every moment to share on this
Yesus memberkati kita sepanjang hari. Tuhan Yesus memberkati kita. Terus sembah Dia. Selalu sertaku sepanjang hidupku, bahagia selalu. Sama-sama. Sertaku. Mari para pemirsa katakan, sebab Engkau besertaku. Kami katakan selalu, sepanjang hari-hari kami Kau selalu menyertai kami Tuhan. Tidak pernah Kau meninggalkan kami sedetik pun. Bahagia selalu sertaku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Kau menerimaku tulus dan apa adanya. Dalam kelemahanku, dalam keterbatasanku, kuasa-Mu kan menjadi sempurna. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Kau menerimaku tulus dan apa adanya. Dalam kelemahanku, kuasa-Mu kan menjadi sempurna. Berikan tepuk tangan bagaimana kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Kau menerimaku tulus dan apa adanya. Dalam kelemahanku, dalam keterbatasanku, kuasa-Mu kan menjadi sempurna. Kuasa-Mu kan menjadi kuasa-Mu kan menjadi sempurna. Kuasa-Mu
segalanya lebih dalam. Ku menyembah dalam roh, ku tinggikan. Amin. Melebihi segalanya, lebih dalam. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Sama-sama ku tinggikan. Pagi hari Tuhan Yesus, kami bersuka cita. Biarlah kami segala yang baik, segala bernafas memuji Tuhan di pagi hari ini Bapa. Kami menikmati segala yang baik, segala yang kudus di pagi hari ini Tuhan. Kebenaran selamanya. Oh, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Pagi hari ini kami terima sukacita Tuhan. Pagi hari ini kami terima sukacita. Terima kasih Tuhan. Kami mau mulai deklarasikan kembali Tuhan. Mazmur 91 dari ayat 1 sampai 16 akan terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Oh haleluya, mari sama-sama kita katakan sama-sama. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga.
Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu berada. Pagi hari ini saya percaya bahwa pagi hari ini ketika kita bangun, ketika kita mencari wajah Tuhan, ya, di situ pertolongan Tuhan, di situ penyertaan Tuhan, di situ pemeliharaan Tuhan akan kita alami sepanjang hari ini. Meskipun kita menghadapi pergumulan, meskipun hari ini kita menghadapi tantangan, tapi percayalah bahwa penyertaan Tuhan, perlindungan dan pembelaan Tuhan itu pasti nyata di dalam hidup saudara dan saya ketika kita mengandalkan Tuhan. Biarlah pagi hari ini sebelum kita melakukan setiap aktivitas kita, ya, untuk mendasari iman, percaya kita, pengharapan kita, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam 2 Timotius pasal yang keempat, ayatnya yang ketujuh. 2 Timotius pasalnya yang keempat, ayatnya yang ketujuh. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Ya. Bapak Ibu Saudara, tahukah Bapak Ibu ada 2 hal yang sangat mendasar di dalam kehidupan kekristenan kita. Ya. Yang pertama adalah menjadi seorang atlet, dan yang kedua adalah menjadi penonton. Ya, tinggal pilihan ada di tangan saudara dan saya, ya, mau jadi atlet atau mau jadi penonton. Nah, saudara, ketika kita memposisikan diri kita sebagai atlet, ya, tentunya kita akan memotivasi diri kita, ya, untuk berlatih dan berjuang, ya. Kenapa saudara? Karena menjadi atlet itu enggak mudah, ya. Menjadi atlet itu enggak gampang, ya. Tetapi menjadi atlet itu akan memotivasi, akan memacu diri kita, ya, untuk kita giat berlatih, ya. Kenapa saudara? Karena kalau kita mau mencapai kemenangan, kalau kita meraih sebuah kesuksesan, ya, kita harus memotivasi diri kita, melatih diri kita, ya, supaya kita bisa cakap di bidang kita, ya. Misalnya di bidang sepak bola, ya, dia akan cakap di sana, ya. Misalnya di bidang petinju, dia akan cakap di sana. Dia akan melatih dirinya setiap hari, ya. Berlatih tinju, berlatih memukul, ya, supaya ketika dia berada di atas ring, dia menjadi orang yang cakapnya. Kayak Paulus berkata bahwa dia sebagai petinju nggak sembarangan meninju, ya, tapi dia punya sasaran, ya. Hari-hari ini ketika kita memposisikan diri sebagai atlet, ya, maka kita akan melatih hidup kita, melatih rohani kita, ya. Bangun pagi kita mencari hadirat Tuhan, bangun pagi kita baca firman, kita merenungkan firman, kita
kita melatih hidup kita ya untuk kita semakin hari lebih indah di hadapan Tuhan. Beda dengan penonton, saudara. Kalau penonton itu hanya duduk santai ya, tidak banyak melakukan aktivitas ya, nggak banyak latihan ya, tapi dia duduk santai ya, dan juga kerjanya hanya mengkritik pemain, saudara. Ketika meninju salah dikritik, ketika menendang salah dikritik, itu penonton, saudara. Tapi ketahuilah Bapak Ibu Saudara ya, bahwa hanya atlet yang akan mendapat hadiah. Penonton ya tidak akan mendapat hadiah ya, tapi atlet ya, ketika dia mencapai garis akhir, ketika dia mengalami kemenangan ya, ada kebanggaan dalam hidupnya, dia mendapatkan hadiah, dia mendapatkan mahkota. Nah, Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus sebagai mentor anak rohaninya Timotius, dia mengajarkan Timotius bagaimana hidupnya, memacu hidupnya untuk dia menjadi seorang atlet. Meskipun Timotius masih sangat muda, tetapi Paulus berkata, jangan menganggap orang engkau rendah karena engkau masih muda, tapi jadilah teladan dalam tingkah laku, dalam perbuatan, dalam tutur katamu. Hari-hari ini, saudara, Tuhan mau ya kita mulai melatih hidup kita ya, untuk kita bisa cakap, untuk kita bisa menjadi berkat, untuk kita menjadi saksi Tuhan lewat hidup kita, lewat perubahan hidup kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Jangan sampai orang menganggap kita rendah. Mungkin saudara masih muda ya, tetapi biarlah dalam kondisi saudara hari ini kita sama-sama menjadi teladan, menjadi berkat lewat hidup kita, lewat tutur kata, perbuatan kita dimanapun kita berada. Itu sebabnya kita mau belajar ya, memotivasi diri kita untuk kita terus berlatih setiap hari supaya dibaharui dari hari ke hari untuk kita menjadi indah di pemandangan Tuhan. Rasul Paulus ya, beri teladan kepada Timotius, dikatakan bahwa aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Kalau kita mempelajari kehidupan Paulus ya, ketika dia sudah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan juru selamatnya, dia menjaga hidupnya ya untuk dia tetap berkenan di hadapan Tuhan ya. Di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah persoalan yang dialaminya, dia mampu menjaga imannya, dia mampu memelihara imannya, dia mampu bertahan sampai akhir hidupnya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak mudah untuk kita bertahan, tidak mudah untuk kita bisa mencapai garis akhir. Tetapi percayalah bahwa ketika kita bersama dengan Tuhan ya, maka Tuhan akan menyertai langkah hidup kita. Tuhan akan melatih kita. Tuhan akan memberi semangat, kekuatan kepada kita untuk kita bisa melalui setiap badai persoalan hidup. Sebabnya di waktu-waktu yang ada seperti pagi hari ini ya, kita belajar melatih hidup kita yang harusnya enak tidur. Mungkin orang lain lagi ngorok ya, tapi kalau pagi hari ini kita boleh bangun ya, kita boleh bersekutu, kita merenungkan firman Tuhan. Artinya kita melatih hidup rohani kita, manusia roh kita ya, untuk kita semakin hari semakin dibaharui ya, lewat kebenaran firman yang kita dengar setiap pagi, yaitu membangkitkan semangat kita untuk kita terus hidup benar di hadapan Tuhan ya. Saudara, kita tidak tahu sampai kapan
ya kita berada dalam dunia ini, tetapi hari-hari yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, mari kita terus jaga iman kita, mari kita jaga kehidupan rohani kita untuk kita terus stabil, ya, semakin hari semakin indah di hadapan Tuhan, mempertahankan iman, mempertahankan Yesus dalam hidup kita, apapun yang terjadi, ya, kondisi apapun yang kita alami, dan biarlah itu tidak melemahkan iman kita, tapi itu memacu diri kita untuk kita terus semakin hari dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Saya percaya bahwa ada mahkota yang Tuhan siapkan buat saudara dan saya. Alkitab berkata bahwa barang siapa yang bertahan sampai kesudahannya, maka dia yang akan menerima mahkota kehidupan itu. Saya percaya bahwa ketika Bapak Ibu Saudara bertahan di tengah-tengah pergumulan, bertahan di tengah-tengah persoalan hidup, tantangan hidup, ada mahkota yang Tuhan sudah siapkan buat saudara dan saya. Itu sebabnya saya mengajak Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, terus bertahan di dalam Tuhan. Mari kita sama-sama berjuang, karena kita percaya kita tidak sendirian. Ada keluarga besar, kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ada Tuhan yang berkata sekali-kali tidak akan pernah membiarkan dan sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Jangan jadi penonton yang hanya duduk manis lalu mengkritik sana mengkritik sini, tapi jadilah pelaku firman, jadilah atlet, ya, karena hanya atlet yang akan memperoleh hadiah, hanya atlet yang menang yang mendapat mahkota itu. Nah, saya percaya bahwa setiap kita, ya, kalau kita bertahan di dalam Tuhan, ada mahkota yang indah yang Tuhan siapkan dalam kerajaannya yang kekal. Puji Tuhan, bila pagi hari ini menjadi semangat kita bersama, menjadi kekuatan kita bersama untuk kita bertahan di dalam Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya akan berdoa buat setiap kita, buat setiap seluruh pemirsa dimanapun berada. Mari angkat tanganmu, saya akan berdoa. Bapa di surga, pagi hari ini kami menyerahkan setiap pemirsa dimanapun mereka berada pagi hari ini. Apapun kondisinya, apapun yang dialami pagi hari ini, saya percaya bahwa mereka tidak sendirian. Ada Tuhan yang menyertai, ada Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa. Engkau Allah yang menyertai kami, Immanuel, Engkau yang tidak pernah membiarkan kami. Terima kasih, Engkau tahu kebutuhan kami, Engkau tahu pergumulan kami, Engkau tahu persoalan kami. Tuhan, kuatkan setiap kami, mampukan setiap kami untuk kami melewati setiap badai hidup, Tuhan. Terima kasih terus mengajar kami untuk melatih manusia rohani kami semakin hari semakin indah di hadapan Tuhan. Terima kasih, dan sepanjang hari ini apa yang kami kerjakan, apa yang dibuat tangan umat-umat-Mu Tuhan, seluruh pemirsa, dibuat Tuhan berhasil di dalam nama Yesus. Diberkati usahamu, diberkati kesehatanmu, diberkati keluargamu, diberkati studimu. Yang belum mendapat lapangan pekerjaan, dibuka jalan. Terima kasih, karena tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Terpuji namamu Tuhan. Kami melangkah hari ini dengan penuh kemenangan, dengan sukacita daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.